taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan, al-imanu bi'adzabil qabri, beriman dengan azab kubur. Wa anna hadhil ummah, bahwasannya umat ini tuftanu fi quburiha, akan difitnah dalam kuburnya. Wa tus'alu 'anil imani wal islam, dan umat ini akan ditanya tentang iman dan Islam. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, wujubul imani bi'adzabil qabri au na'imihi, wajibnya beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur. Qala al-'allama al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, azabul qabri au na'imuhu haqqun sabitun bi zahiril Qur'an. Azab kubur atau nikmat kubur itu adalah hak sabit dengan zahir Al-Quran. Wa sarihus sunnah wa ijma'u ahli sunnah, dan dengan sunnah yang sarih serta ijma' ahli sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi suratil waqi'ah, dalam surat Al-Waqi'ah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, ila qawlihi fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, ila akhir surah. Falaula idza balagatil hulqum, tatkala roh tersebut sudah sampai ke hulqum. Hulqum itu kerongkongan, tenggorokan. Ya. Wa antum hina idzin tanzurun, dan engkau ketika itu melihat, sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, farauhun wa raihanun, maka dia mendapatkan rohah. Rauhun itu maknanya rohah, wa raihan itu mustarah. Rohah nyaman, ya, tenang, itu maksudnya. Wa jannatun na'im, maknanya ampunan. Ini ayat menunjukkan apa? Tentang nikmat kubur. Tentang nikmat kubur. Dan seterusnya ayat yang berikutnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billahi min azabil qabri wa amara ummatahu bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari azab kubur, serta memperingatkan umat akan hal tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Barra' ibn Azib. Hadisnya ma'ruf ya. Yang wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min azabil qabr. Ya. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Kalau dalil yang lain, Nabi berlindung dari azab kubur. Hah? Ibnu
Apa dalil yang menunjukkan Rasul berlindung dari azab kubur? Wendei. Apa dalilnya? Nabi berlindung dari azab kubur. Faruk. Nabi berlindung dari azab kubur. Apa dalilnya? Apa doanya? Allahumma ini a'udzubika min azabil qabr. Barusan kemarin dihafalkan. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib yang masyhur tentang kisah fitnah qabr. Qal fil mu'min, Rasul menyebutkan tentang seorang mukmin, fayunadi munadin minas sama, lalu ada yang berteriak memanggil dari langit, an saraqa abdi, telah benar telah jujur hambaku, fa'abrishuhu minal jannah, bentangkan permadani karpet dari surga, walbisuhu minal jannah, pakaikan dia pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu menuju surga, fayatihi min rihiha wa tibiha, lalu datang, ya, bisa dia rasakan wanginya, ya, surga tersebut, wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu dibukakan, dibentangkan, dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Wa qala fil kafir fayunadi munadin minas sama an kadzaba abdi fafrishuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang kafir, ada yang memanggil dari langit, dia mengatakan, hambaku dusta, bentangkan untuk dia dari neraka karpet, bukakan baginya pintu, ya, neraka, fayatihi min harriha wa sumumiha, lalu dia bisa merasakan panas dan baunya neraka tersebut. Kalau yang tadi dia merasakan dingin, sejuknya surga dan bau wangi yang ada di surga, sekarang dia merasakan panas dan busuknya surga neraka tersebut. Wa yadhiqu wa yudai wa doyai wa doyai wa yadhiqu alaihi qabruhu. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, dan kuburannya sempit, atau yudayyaku qabruhu bisa juga, wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, dipersempit kuburannya sehingga tulang belulangnya saling berselisih. Al-hadits rawahu Ahmad wa Abu Daud. Wa qad ittafaqa as-salaf wa ahlus sunnah ala itsbati 'adzabil qabri wa 'anaimihi. Zakara Ibnu Qayyim fi kitab Ar-Ruh. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat di dalam menetapkan azab kubur dan nikmat kubur sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh bil jumlah kitabun thayyib. Secara global kitab Ar-Ruh kitab yang bagus. Sebagian masyayikh, sebagian para ulama kita syakkaka nisbatahu ila al-Imam Ibnu Qayyim. Sebagian masyayikh kita meragukan penisbatan kitab tersebut kepada al-Imam Ibnu Qayyim. Wallahu alam, yang kita tahu kitab itu sahih nisbatnya kepada Imam Ibnu Qayyim. Namun kitab itu ditulis oleh sebagian para ulama kita mengatakan kitab itu ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim di awal-awal. Ada yang mengatakan sebelum berjumpa dengan Ibnu Taimiyah, atau intinya wallahu alam, ya. Intinya untuk kitab Ar-Ruh, kitab secara global bagus, namun ada poin-poin yang ditanbih oleh para ulama kita. Ada poin-poin yang Ibnu Qayyim itu jarang terkritik, ya. Jadi ada poin-poin yang ditanbih. Seingat ana permasalahan fana unnar. Wallahu a'lam. Ya.
Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ada sedikit yang dikritikkan, ya, penisbatan mereka mengatakan fana unar, ya, diluruskan oleh sebagian para ulama kita, ditauji. Wallahu a'lam. Wa ankarul malahida azab al-qabri muta'allilin bi annana law nabashna al-qabra lawajadnahu kama huwa. Al-malahida, orang-orang yang mulhid, ateis, mengingkari adanya azab kubur dengan memberikan alasan kita ini kalau seandainya kita menggali kuburan tersebut, niscaya kita akan mendapati kuburan tadi sama sebagaimana sebelumnya. Tidak ada terjadi apa-apa, tidak membesar, tidak juga menyempit. Wa naruddu alaihim bi amrayn. Kita bantah mereka dengan dua alasan. Yang pertama adalah latul kitab wa sunnah wa ijma'us salaf ala dzalik. Al-Quran dan sunnah wa ijma'is salaf menunjukkan akan hal tersebut adanya azab kubur atau nikmat kubur. Yang kedua, anna ahwal al-akhirah la tuqasu bi ahwali dunya falaysa al-azab aw an-na'im fil qabri al-mahsus fid dunya. Jawaban berikutnya, ya. Azab akhirat, kondisi negeri akhirat tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dunia. Tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dunia, sehingga azab atau nikmat di kubur itu tidak bisa dirasa ketika di dunia, ya. Al-faidatu tsaniyah, ya. Ketika seseorang gali kuburan tadi kan masih utuh, kata Syekh Ibnu Taimiyah, berarti Anda masih di dunia, bukan di kuburan. Ya. Masih di dunia, belum di alam kubur. Ketika digali, masih utuh. Nah, Anda masih di dunia kok, belum di alam kubur. Yang Anda gali itu kuburan, bukan alam kubur. Sedangkan azab ini berada di mana? Di alam kubur. Wallahu a'lam. Al-faidatu tsaniyah. Faedah yang kedua. Apakah azabul qabri, azab kubur, au na'imuhu, atau nikmat kubur, ala ruh, untuk ruh, au alal badan, ataukah untuk badan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mazhabu salafil ummah wa a'immatiha annal azab awin na'im yahsul li ruhil mayyit wa badanihi. Kata Ibnu Taimiyah, mazhab salaf umat ini dan para ulama dari kalangan umat ini, mereka mengatakan bahwasanya azab atau nikmat kubur itu bisa dirasakan oleh roh si mayit dan badan si mayit. Wa anna ruh tabaqa ba'da mufaraqatil badan muna'ama, roh akan tetap mendapatkan nikmat setelah terpisah dengan badan, au mu'azzabah, atau roh tersebut akan merasakan azab, wa annaha tattasil bil badan, dan terkadang roh tersebut bersambung dengan badan ahyanan, fayahsul lahuma ma'huma na'im awil azab, sehingga bisa dirasakan nikmat atau azab itu pada roh dan badan. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi azab kubur terkadang dengan roh, terkadang roh dan badan. Difahami? Ya. Terkadang roh, terkadang roh dan badan. Al-faidatu tsalitsah, makna al-fitnah. Faedah yang berikutnya, makna fitnah. Apa makna fitnatul qabr? Wa hiya su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbih wa dinihi wa nabiyhi. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan mayyit, pertanyaan kepada mayyit setelah dia dikubur tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Fayusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Lalu Allah Subhanahu wa taala memantapkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit. Qaulus tsabit ay qaulu la ilaha illallah. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit ay qaulu la ilaha illallah.
Fayaqulu rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan, ya, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan qaul tsabit, qaul la ilaha illallah. Wa fil akhirah bi jawabi su'alil malakain. Adapun di akhirat dikokohkan oleh Allah untuk mampu menjawab dua pertanyaan malaikat tersebut. Wa yudhillullahu adh-dhalimin fa yaqulul kafirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Fa yaqulul kafir, orang kafir mengatakan, la adri. Dia mengatakan aku tidak tahu. Wa yaqulul munafiq, lalu munafik mengatakan, awil murtab, atau orang yang ragu-ragu tadi mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan seperti itu, aku pun mengucapkannya. Al-faidatur rabi'ah. Faedah yang keempat. Halil fitnah 'alal maqbur faqat. Walimada sumiyat bi fitnatil qabr. Apakah fitnah itu untuk yang dikubur saja? Ataukah untuk yang tidak dikubur? Dimakan ikan, dimakan buaya, dimakan macan, terbakar, gosong. Kenapa disebut dengan fitnah kubur? Qala Syekh Saleh Al-Syekh fi Syarhil Wasithiyah. Syekh Saleh Al-Syekh menyebutkan dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Fitnatul qabri al-maqsudu bihi fitnatul barzakh. Fitnah kubur yang dimaksud di sini adalah fitnatul barzakh. Wa dzalika, yang demikian itu adalah li'annal fitnah waqi'atun lima ba'dal maut wa ma ba'dal maut wa huwal hayatul barzakhiyah. Dikarenakan fitnah itu terjadi setelah kematian. Ya. Dan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian adalah kehidupan barzakhiyah. Wa innama summiya dzalika bi fitnatil qabr. Sesungguhnya yang demikian itu disebut dengan fitnah kubur. Li'anna ghaliban nas yuqbarun. Dikarenakan mayoritas umat manusia yuqbarun, dikubur. Kenapa disebut dengan fitnah kubur? Dikarenakan mayoritas umat manusia itu kalau mati dikubur. Ya. Kenapa disebut fitnah kubur? Dikarenakan mayoritas umat manusia itu kalau mati dikubur. Walakin, akan tetapi, la yakhussu dzalika man kubirah duna man uhriqah masalan. Akan tetapi hal tersebut tidak dikhususkan dengan orang yang terkubur tanpa dikubur dari kalangan orang-orang yang terbakar. Wadzurra, lalu ditebar. Tidak. Jadi bukan dikhususkan orang yang terkubur tanpa orang yang tidak dikubur. Seperti orang yang dibakar. Kan ditebar kalau dia dibakar debunya. Auman futtitat idhamuhu wa nahu dzalik. Atau orang yang futtitat, dicincang-cincang tulang belulangnya. Atau yang semisal itu. Al-kull yaqa' alaihim al-iftitan wa ya'tihim al-malakan. Masing-masing mereka tetap akan difitnah di alam kuburnya dan akan didatangi oleh malaikat. Wallahu jalla wa ala qadirun ala kulli syai'in. Allah jalla wa ala maha mampu terhadap segala sesuatu. Qala al-ulama, berkata para ulama, summiya dzalika fitnatul qabri di anna mu'dhaman nas yuqbarun wa amma ghairul maqbur fa innaha halatun khassa fa utliqa hadzal ismu bi'tibaril ghalib. Para ulama menyebutkan disebut dengan fitnah kubur
Ya, tidak disebut dengan fitnah mayit. Ya, sebenarnya fitnah orang yang sudah mati ini. Dikarenakan mayoritas umat manusia itu dikubur. Adapun yang tidak dikubur itu cuma kondisi-kondisi tertentu. Sehingga dipakailah istilah fitnah kubur ditinjau dari sisi ghalib. Yang paling mendominasi kalau ada orang mati apa? Dikubur. Makanya disebutkan dengan istilah fitnatul qabr. Ya, disebut fitnah qabr dikarenakan dominasi dia dikubur. Itu yang paling sering. Orang kalau mati seringnya dikubur, bukan dibuang. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini.